Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali nih bagaimana cara menggunakan graphical user interface di aplikasi NetBeans. Kali ini saya menggunakan NetBeans dengan versi 8.0.2. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Nah, di sini ada disuruh nih, kita mau disuruh untuk membuat program untuk mencari uang lembur pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu uang lembur jika dia 5.000 itu dihitung per jam. Dan ketentuan kedua yaitu uang lembur lebih dari 7 jam, maka sisa jam kerja dianggap lembur. Dan jika jam kerja bukan di atas 7 jam, maka tidak dapat dikatakan lembur. Dari soal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan nih, ada inputnya yang pertama yaitu kita diminta untuk memasukkan jumlah jam kerja, kemudian outputnya itu berupa jam lembur itu per jam, kemudian uang lembur itu jika lebih dari 7 jam ya, maka jika di bawah 7 jam maka kesimpulannya tidak dapat lembur atau uang lembur. Oke, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Nih, yang pertama itu seperti biasa kita membuat folder terlebih dahulu. Itu di sini di Java, kemudian Java Class Library, kita klik Next. Kita namakan saja program uang lembur ya. Kita finish. Jangan lupa ya kita nge-save-nya tadi di mana, di folder atau location mana. Oke, ini. Nih, di bagian ini kita klik kanan, kita new, dan kita klikkan G-frame from. Kita namakan ini uang lembur. Oke, finish. Di dalam desain ini, seperti biasa ya, sebelum kita memulai mendesain di GUI-nya NetBeans ini, itu di kolom layout ini kita setting dulu ke settingan absolute layout. Kita tinggal klik kanan, kemudian set layout dan absolute layout. Nih, ketika sudah, baru nih kita bisa masukkan properti ataupun desain yang kita inginkan di bagian paling sebelah kanan, baru di sini. Nih, saya akan memasukkan panel di sini kanan, dan panel ini pun harus kita setting ke set absolute layout juga ya. Kita klik kanan, kemudian kalau misalkan hilang nih kan nggak ada nih, kita tinggal cari di sini di bagian G panel 1 absolute layout. Wait. Oke, kita besarin. Untuk ukuran dari layoutnya sendiri itu kalian bisa custom masing-masing ya. Dan untuk panel sendiri kalian bisa custom juga mau ukuran yang bagaimana di sini. Nah, untuk teman-teman nih yang misalkan mau kasih warna, mau beri warna tuh bagian ini ya, di properti di bagian background. Terserah nih mau warna apa. Di sini saya akan pilih warna, oke, warna ini aja nih. Oke, warna ini. Kemudian saya kasih border di bagian properti itu, terserah kalian ya, itu bisa di custom sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kita klik OK. Sebentar. Oke. Nah, di bagian ini kan udah di setting, kemudian kita copy aja. Oke, kita letakkan di bawah dan kita perkecil sedikit untuk ukurannya. Oke. Untuk ukuran layoutnya ini kita bisa setting ya. Kita tinggal dari ini, klik layoutnya ini, kemudian klik kanan di bagian properties. Nih di bagian sini nih. Kita bisa customize, terserah mau ukuran berapa sesuai dengan desain yang diinginkan oleh teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan 400 x 300. Nah, setelah dari sini kita kasih title aja nih. Itu titlenya ada di bagian swing controls, kemudian di label. Di sini kita kasih judul dengan
gaji uang lembur. Kita lihat semua ini. Oh, kita letakin di tengah. Nah, untuk ukuran, kemudian font stylenya, dan warna dari title ini kita bisa custom juga nih. Itu ada di bagian properties, sama di pojok sebelah kanan di bawah. Itu di bagian font. Nah, di bagian ini kita bisa customize mulai dari warna segala macam itu di bagian properties ya. Jadi saya akan memilih bold untuk uh, ininya terserah nih teman-teman mau pilih apa. Sini saya coba dulu untuk font style yang cocok itu. Oke, ini aja kayaknya. Ini tadi. Nah, saya menggunakan simplified. Untuk ukurannya nih saya menggunakan ukuran 24. Oke, 24 bold ya. Kita letakin di middle, di tengah. Sudah. Nih, yang pertama tadi diminta sesuai dengan soalnya kan. Nih, untuk inputannya sendiri itu ada masukkan jumlah jam kerja. Oke, di bagian ini, bentar. Ini di bagian jumlah jam kerja itu, sini kita buat label aja nih. Klik dua kali dan kita ganti nih. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa diklik dua kali, tinggal ini aja ya, di klik klik tabelnya, klik labelnya dulu, sorry. Kemudian klik kanan dan edit text. Nah, di edit text baru kita kasih nama. Di sini diminta tadi masukkan jumlah jam kerja. Oke. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Tambah lagi nih. Setelah itu ada tadi diminta sorry, jam lembur. Titik dua titik titik jam itu nanti output yang akan ditampilkannya itu akan berada di bawah ini nih. Oke, outputnya kita letakkan di sini. Kita kasih titik tiga juga. Kita copy. Bentar kita lebarin dulu kayaknya. Oke. Dan dikit. Kita copy aja, copy kita paste untuk mempermudah ya. Oke. Nih, kalau udah nih nanti di jumlah jam kerja ini kan kita bakal nginputin data nih. Nah, untuk input data itu kita menggunakan text field ya, bukan text area. Kalau text area ini biasanya dia per kolom, jadi jangkauan itu lebih luas ketimbang text field. Jadi kita menggunakan text field saja di sini, kemudian kita letakkan di sini. Dan untuk isinya itu kita kosongin saja. Jangan lupa ini agak dilebarkan. Segini cukup. Oke. Jadi kalau udah oke. Nah, ini kan udah nih. Kita ada jumlah jam kerja, kemudian ada outputnya itu yang pertama tadi, jam lembur per jam, kemudian uang lemburnya berapa. Nah, udah itu kita kasih tombol nih buat mengaplikasikan. Nanti kan kita ngoding nih, setelah dari sini kita ngoding, kemudian ada button untuk mengaplikasikan codingan tersebut. Kita menggunakan button di bagian palette dan di bagian sub control sini, kita klik button di sini, kemudian kita letakin di sini aja nih. Terserah teman-teman ya, mau letakkan di sini ataupun itu terserah dimanapun. Saya letakkan di sini dan kayak saya klik kanan, kemudian di bagian edit text saya klikkan hasil. Nah, ini saya tambahkan juga ya button untuk reset. Ini kan udah nih. Kita tambahin lagi nih, boleh untuk button out. Oke, kita klik di teks.
Oke, ini udah selesai. Ayo, karena udah, ini nanti hasilnya nih kurang lebih bakalan jadi seperti, kita running coba ya. Oh, ini. Oke, ini hasilnya. Nih karena ini kan kedekatan ya, kerapatan. Nah, itu bisa disesuaikan aja ya. Boleh ini bagian tekstilnya itu kita geser ke kanan sedikit. Jadi mau bagaimana bentuknya itu silakan teman-teman sesuaikan sendiri ya, biar tampilan itu lebih menarik. Nih belum bisa kita klik tombol keluar karena belum di coding. Kita klik silang, ini kita geser dikit lagi. Nah, ini kan backgroundnya ini polosan nih, nggak enak nih kalau mau dilihat nih. Jadi bisa loh kita, jika ingin kita menambahkan background pada layout ini kita sendiri. Jadi di bagian layout ini kita tambahkan label nih. Kita klik di pas bagian frame-nya, bukan yang di sini ataupun yang di sini. Nanti kalau misalkan kita letakin labelnya di sini, itu backgroundnya maka akan tampil di bagian ini, di bagian panel ini saja. Dia bakal kekat nih udah sampai sini, nggak bakal full. Begitupun jika di panel yang bagian bawah, jadi kita letaknya di bagian tengah-tengah, itu di bagian frame-nya sendiri, frame dari layout itu. Kita letak di sini untuk isinya gitu kita hapus ya. Jadi ketika kita masukkan gambar di dalam frame itu nanti nggak ada huruf yang betul, kita hapus saja. Kemudian di bagian properti itu ada yang namanya icon, kita klik yang bagian titik 3 ini. Nah, ini kan belum ada nih kita letakkan image-nya di mana. Jadi sebelum itu teman-teman silakan untuk download terlebih dahulu. Tapi saya di sini sudah menyiapkan nih beberapa gambar atau image yang bakal dimasukin di frame yang saya buat ini. Jadi teman-teman silakan untuk download. Kemudian setelah mendownload, di bagian sebentar, di bagian ini sampai ke sini kita klik kanan. Itu kita klik new. Kemudian kita klik Java package. Di sini kita kasih nama foldernya itu adalah image. Kenapa baru kita lihat? Nah, kita klik finish. Oke. Nah, udah nih. Jadi setelah itu kalian buka file explorer kalian. Nanti di bagian ini saya sudah nyiapin nih beberapa gambar. Saya sudah nyiapin nih 2 gambar yang bakal saya masukin di frame saya. Setelah teman-teman install gambar apa yang mau dimasukin nanti, ini bisa berupa gambar ya, gambar, kemudian GIF juga bisa, animasi seperti, dan juga icon dan lainnya itu bisa dimasukin di aplikasi di sini. Nah, setelah itu kita copy nih file kita. Ini kan tadi kan kita buat folder nih. Dari folder tadi itu silakan teman-teman di bagian file explorer teman-teman sendiri itu cari di mana tempat penyimpanan atau directory penyimpanan teman-teman di project ini tadi nih yang teman-teman kasih tadi. Sini saya kasih program uang lembur. Nah, di project saya ini saya menyimpannya itu ada di sini nih, di dokumen saya menyimpannya, dan di bagian project uang lembur. Ketika sudah nih kita klik 2 kali. Nah, di bagian source atau RSC itu nanti akan tampil image. Nah, di image inilah kita kopikan gambar yang telah kita download tadi di sini. Oke, ini udah lihat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih, oh di mana ya? Ya klik properti aja nih. Tuh, sebentar nih. Teman-teman bisa tahu nih, oh di sini saya nyimpennya. Tuh, jadi kalau saya di sini menyimpannya. Jadi tinggal klik bagian sini di program uang lembar ini, kemudian klik kanan dan di bagian properti. Nanti akan tampil nih di mana directory penyimpanan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan.
Setelah kita masukin gambar nih bagian label, kemudian kita letakin di sini, kita klik 2 kali, oke, kita hapus dan kita masukkan icon berupa background image, kemudian background coklat. Oke, ukuran backgroundnya itu silakan teman-teman menyesuaikan ya. Di sini saya tadi kan menggunakan ukuran 400 kali 300 dalam satuan pixel. Oke, ketika sudah, ini saya tambahkan lagi untuk tombol out untuk keluarnya. Oke, bagian icon, kemudian image, dan logout. Ini ada icon out. Untuk gambar, untuk desain ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, besar kecilnya, kemudian warnanya, dan font stylenya juga. Oke, ini saya kasih warna merah ya, merah bold. Dan 12. Oke, sip. Nih, untuk desain sudah selesai, coba kita render terlebih dahulu di bagian ini. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Udah lama ya, sorry ya. Aduh. Oke, nih hasilnya bakal kayak gini. Desainnya itu bisa kalian sesuaikan masing-masingnya. Oh, mau warna apa, ukurannya gimana. Nah, setelah dari sini kita masuk nih ke bagian codingan. Itu di bagian source di sebelah desain di bagian atas ya. Kita klik source. Nah, untuk mulai ngodingnya sendiri itu kita harus mulai, gak bisa nih mulai di spacing tempat ya. Setelah itu kita nggak bisa mulai di sini, nggak bisa, nanti ada kesalahan. Jadi kalau misalkan kita mau mulai ngodingnya tuh biasanya ada di barisan sini nih, di bawah init komponen nih, bagian sini di barisan 20 atau 21 19 lah gitulah. Nih di bagian sini kita mulai coding. Mungkin saya percepat aja untuk bagian codingannya ini, teman-teman nanti bisa lihat aja sendirilah. Oh ya, saya lupa nih. Jadi sorry sebelumnya. Nih di bagian desain ini jangan lupa ya. Jadi setiap text field, kemudian hasil ini dan kemudian titik ini juga, itu kita kasih nama dulu ya. Kita edit variabelnya terlebih dahulu. Jadi di bagian desain ini untuk mempermudah kita nih. Nanti bakalan misal nih kita inputkan jam kerja itu kan nanti di sini nih. Di bagian text field ini. Nah, di search-nya nih nanti kita bisa mempermudah nih. Kita bakal input di sini, kita menggunakan ini biasanya. Uh, Misalnya txt jam kerja itu get text. Kita langsung aja nih di bagian design, kemudian kita langsung aja nih change variable name. Jadi klik kanan, klik text fieldnya terlebih dahulu, kemudian klik kanan dan di bagian change variable name kita kasih nama txt. Kita kasih nama txt apa ya tadi, jam kerja aja ya, jam kerja. Kita klik OK, kemudian ini kita kita ganti juga txt lbtn hasil, kemudian ini btn reset, oke, dan ini btn keluar, kemudian ini kita ganti nama lbl
apa ya tadi yang baris pertama itu uang lembur ya, uang jam lembur dulu ya, jam lembur, kemudian ini BL ini udah kemudian tombol button keluar tadi udah ya. Oke. Ini udah tuh, udah semua nih ya. Nah baru nih bagian source ini nih, kita langsung percepat aja nih di bagian ini ya tadi ya, di bagian ini personalizer, kemudian kita klik txt, kemudian di mana kita mau menginputkan data kita ya, ini ke spasi 2 ke di sini bagian mana kita ingin menginputkan data kita tadi, itu bagian jam kerja ini tadi ya. Nih. Oke, txt jam kerja. Oke, di bagian sini. Udah. Kita percepat lagi. Oke, teks untuk mengambil teks, mengambil dan menyimpannya. Oke, ini kan udah selesai nih untuk codingnya. Nah, jadi kan udah dijelasin nih kalau misalkan di sini ada dua perkondisian ya. Perkondisian pertama itu jika uang lembur lebih dari 7 jam maka dikali dengan 5.000 per jamnya. Dan jika bukan di atas 7 jam atau di bawah 7 jam dan pas 7 jam itu maka tidak mendapatkan upah dari jam lembur tersebut. Nah, di sini kita perkondisian if jam kerja lebih besar dari 7, maka jam kerja itu dikurang dengan 7, kemudian uang lembur tadi itu jam lebih dari jam kerja tadi itu dikalikan dengan 5.000, dan kemudian output dari operasi ini itu akan ditampilkan di sini nih, LBR jam lembur tadi itu di bagian sini. Nih, di bagian sini. Itu kenapa kita fungsi tadi memberikan nama variabel di setiap text field maupun label tadi ya, nih di sini. Oke, nih karena sama seperti ini juga kita menampilkan uang lemburnya, ini jam lebihnya ya. Jadi jam lebih itu ditampilkan juga, kemudian uang lemburnya tadi karena kan diminta nih outputnya itu ada dua, yaitu jam lembur kemudian uang lembur. Dan di else-nya itu ketika itu di bawah dari 7 jam maka menampilkan tidak ada jam dan uang lembur. Nah, setelah kita mengoding di bagian hasil ini, nih, kita masuk ke klik kanan, kemudian klik event dan action, kemudian action perform, dan kita klikkan saja itu apa tadi ya, nama method kita tadi, uang lembur ya. Nih, uang lembur. Oke. Kita klik tombol keluarnya juga biar sekaligus lah. Kita ketikkan saja di Spruce. Oke. Sebentar. Kita coba jalankan. Aduh, nggak tampil nih.
sorry ya kalau. Oke, ini kita coba nih, misalkan ini ada 8, hasilnya sekian. Nah, 8 berarti 1 jam, benar ya? 1 dikali 5.000 berarti 5.000 rupiah. Uang lemburnya 5.000. Kemudian nih, kita kan tombol, kemudian coba kita 7 lah. 7 hasil. Oke, tidak ada uang lembur. Nah, uang lembur ini itu nggak, maksudnya itu nggak hilang ya. Jadi kita setting dulu di bagian reset ini nih. Nanti di bagian reset ini setelah kita klikkan tombol reset, itu nanti semuanya akan terhapus mulai dari jam kerja dan uang lembur itu akan terhapus dan akan kembali lagi ke bagian ini, kolom text file input ini. Oke, kita coba keluar. Jadi kita udah di setting, jadi kita bisa klik dispose ini. Ini juga bisa kita nanti nonaktifkan fungsinya untuk close. Jadi kita harus menggunakan keluar itu. Di bagian reset ini kita tombol resetnya, button reset, kemudian ke kanan, dan di bagian event, action, kemudian action perform. Oke. Lalu kita tekan txt jam kerja, itu kemudian set text. Kita kasih ketik aja, kita kosongkan. Kenapa? Artinya ketika kita klik tombol reset tadi, di bagian text file ini kosong ya nantinya, jadi nggak ada isi. Kalau misalkan kita isi titik 3 akan menampilkan titik 3 juga, jadi kita kosongkan saja. Oke, lanjut. Setelah ini kita kan mau menaikkan ke atas lagi ya, sorry, jadi txt kerja lagi, kemudian request focus. Oke, nah setelah ya sini ya, ntar. Duh, lama lagi ya. Oke, sekarang ini 8, ini hasil, dan kita reset. Nah, itu udah nih, kita udah berhasil membuat, kalau misalkan kita masukkan 9, kemudian kita hasil, dan kita reset. Tapi di bagian ini ya, di bagian ini, itu nggak kehapus. Bagaimana nih cara ngapusnya? Jadi di bagian kode yang tadi, di bagian apa, button reset tadi, itu di sini nih, di bawah sini kita tambahin LPL buat ngosongin hasil output tadi ya, itu jam berbunyi. Kemudian set text sama nih, kita kosongin juga. Nah, kayak gini. Dan di bagian uang lembur juga ya. Oke, ini kita kosongkan juga. Oke, udah, kita coba runningkan lagi. Oke, ini udah bisa kita 8. Ini ada hasil, kita reset dan kita tuju hasil. Nah, maka outputnya sesuai ya, udah sesuai nih ya, berarti tidak ada, kalau misalkan lebih dia tidak, maka tidak dapat lembur, atau tidak ada jam dan uang lembur. Misalnya kita 9 dan kita hasil dan kita klik reset, maka dua ini output tadi itu akan kehapus juga. Oke, nih, jadi ini desainnya. Oke. Mungkin titik-titik ini kita bisa kosongin aja kali ya, jadi biar nggak terlalu mengganggu, biar tampilnya lebih wah lah. Untuk tampilan dan desainnya ini bisa kalian custom semua ya, mulai dari panel, warna, kemudian tulisan dan segala macam itu bisa kalian custom semua. Ini pun di bagian panel ini
Itu bisa kalian kasih background seperti yang tadi, label, kemudian letakkan label ini di posisi panel, bukan di bagian posisi frame-nya. Nanti kalau misalkan diletakkan di frame, background itu akan tampil di frame ini, bukan di bagian panelnya. Jadi pembatas ini dia backgroundnya bakal kekat. Nah, jadi letakkannya di panel sini atau mau di sini ya, dia bakal kekat nih di bagian sini. Oke, oke lah. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kurang lebihnya saya mohon ampun pada Allah. Saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in new videos. See you guys.